Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini nasihat guyonan saja, tapi guyonan para ulama, guru-guru yang mudah-mudahan menjadi salah satu asbab hidayah kita selalu mengingat Allah. Wasabbihu bukratan wa ashiya. Tidak ada yang mesti kita sombongkan di dalam hidup kita ini. Jabatan, ketampanan, kekayaan, popularitas. Itu orang yang agak sedikit keliru karena diamanahkan jabatan, diamanahkan harta yang lebih, kemudian jadi sombong. Melihat karyawannya kadang-kadang sebelah mata, tidak mau mendengarkan masukan orang-orang yang di bawah karena kesombongan tadi. Saya kasih contoh, karena jadi rektor, karena jadi dekan, karena jadi bupati, karena jadi kapolres, jadi camat, atau punya usaha yang omsetnya 10 miliar per bulan, kemudian sombong dan memandang orang-orang yang di bawahnya sebelah mata. Kenapa saya bilang bahwa itu cara berpikir yang keliru? Karena bisa saja orang yang hari ini cleaning service, jadi polisi, jadi security, itu cara berpikirnya yang betul-betul sesuai dengan cara berpikirnya para ulama, sehingga di dalam bekerja dia selalu mendoakan agar pemimpinnya tidak sombong, menjadi pemimpin yang baik, orang kaya yang dermawan, atasan-atasannya menjadi atasan yang baik, yang amanah. Karena tadi, kalau hanya karena jabatan, harta, ketampanan menjadikan kita sombong, memandang orang sebelah mata, itu sungguh orang-orang yang cara berpikirnya itu sudah agak keliru. Karena guyonan guru dulu saya masih ingat betul. Cara berpikir saya tuh beda. Saking bahwa kita tidak layak menyombongkan diri, memandang orang sebelah mata hanya karena kekayaan, jabatan, popularitas, ketampanan. Karena Allah menyelamatkan, menghidupi 20.000 nyawa itu hanya dengan 2 sendok kopi atau 1 cangkir kopi yang akan kita minum. Ada yang menanamnya, ada yang membuka kebunnya, ada yang kemudian membibitnya, ada yang menyemprot, bikin minyak semprotnya, memupuk dan bikin pupuknya. Itu ribuan karyawan. Ada yang menggilingnya, membungkusnya, kemudian menjemurnya, ada yang memasarkannya. Semua diselamatkan, digaji Allah. Ada anak cucunya yang kemudian sekolah, SMA, S1, S2, doktor.
betapa mudahnya Allah hanya dengan 2 sendok kopi. Sehingga akal kita itu melihat segala sesuatu itu, yang boleh sombong tuh hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah. Karena maha mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaji, menyelamatkan 20.000 nyawa lebih hanya karena 2 sendok kopi, 1 cangkir kopi yang kita minum, yang dibuatkan istri kita waktu pagi atau sore hari. Dulu guyon-guyonnya gitu, kalau seandainya saya jadi bupati, jadi rektor, jadi kapolsek, kapolres, atau jadi camat yang punya gaji 100 juta dan tunjangan 100 juta, berarti 200 juta, atau jadi profesor, itu walaupun kita dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 tahun, kita tidak bisa menyelamatkan dan menghidupi 20.000 nyawa lebih. Tapi Allah hanya dengan 2 sendok kopi, semua diselamatkan Allah atas kasih sayang Allah. Sehingga akal kita itu sadar betul betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha pengasih penyayangnya Allah. Jadi kalau kita sudah seperti itu, lalu apa yang akan kita sombong? Maka kami orang-orang yang lemah, yang awam dalam strata sosial itu selalu mendoakan agar pemimpin itu jadi baik, agar diberi hidayah selalu oleh Allah, yang di bawah merasa nyaman, bukan merasa benci. Oleh karena itu seharusnya kan akal kita itu ketika minum kopi, ya, secangkir kopi, yang 2 sendok kopi itu akal orang-orang yang baik itu langsung melihat siapa yang punya kopi, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini ada orang yang mungkin pejabat, mungkin orang kaya atau orang miskin, atau itu nggak pernah terfikir, habis kopi bergelas-gelas tidak pernah terfikir, sehingga yang dilihat tuh hanya kopinya saja. Sehingga jasa istrinya membuatkan kopi itu nggak membuat dia takut dan sujud sama Allah. Jadi siapapun yang hari ini berkuasa, siapapun hari ini yang dimanahkan Allah Ta'ala kekayaan, ketenaran, ketampanan, dan lain-lain, tidak ada yang layak kita sombongkan di hadapan Allah, karena Fir'aun, Qarun yang punya itu kekayaan yang nggak ada apa-apanya dengan kita, kekuasaan yang nggak ada apa-apa dengan kita, itu ternyata menjadi orang-orang yang cara berpikirnya salah dan mulai menyombongkan diri. Itu saya selaku bawahan mendoakan mudah-mudahan semua pejabat-pejabat, semua yang dimanahkan kepemimpinan, orang-orang kaya yang diamanahkan Allah Ta'ala kekayaan, mudah-mudahan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dirindukan selalu, yang selalu menuntun kami ke jalan yang lurus, dan kami semakin merasa nyaman. Jadi apalah yang harus kita sombongkan ya, jadi kalau sudah hanya karena 2 sendok kopi saja kemudian 20.000 nyawa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak petani yang hari ini kuliah harus berpikir seperti itu, bangga. Ternyata kalau kamu sombong karena jadi bupati, ternyata kalah kamu sama petani yang 2 sendok kopi menggaji 2.000 nyawa lebih atas izin Allah. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya saja, yang tidak ada yang mesti kita sombongkan. Kita tidak perlu memandang orang sebelah mata, ya. Karena toh akhirnya dunia ini pun tidak ada yang akan menolong kita, kecuali yang kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan saja, yang menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi
itu 2 sendok kopi, 1 cangkir kopi, yang tertanam betul di logika saya betapa wa yaghfir liman yasha'u Allah, betapa kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah. Ketika sholat dan sujud, Allahu akbar, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nasihat guyon saja, mudah-mudahan manfaat, dan kita tidak perlu menyombongkan diri, karena faiza jajaluhum la yastairuna sa'ahu la yastaqimun. Kalau kamu sombong, kamu pasti mati. Masuk ke tanah, selesai semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.